Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Sukron. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2 pada muatan pelajaran PPKN KD 3.3 dengan materi yaitu keragaman adat istiadat. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu adat istiadat? Nah, adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Nah, adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, adat istiadat itu dibedakan menjadi dua, yaitu adat istiadat yang tertulis dan adat istiadat yang tidak tertulis. Contoh dari adat istiadat yang tertulis yaitu misalkan seperti dokumen, kemudian ada lagi yaitu peraturan. Nah, biasanya itu adat istiadat yang tertulis seperti itu, dokumen dan peraturan. Nah, untuk adat istiadat yang tidak tertulis, contohnya seperti cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Anak-anak, setiap provinsi di daerah yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda. Seperti ngaben itu dari Bali, kemudian ada tabui di Sumatera Barat, kemudian dugderan di Semarang, dan lompat batu Fahumbo di Nias. Adat istiadat tersebut menggambarkan keragaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Meskipun memiliki adat dan budaya yang berbeda, masyarakat Indonesia diharapkan tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku, budaya, adat istiadat, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, keragaman ini merupakan perbedaan yang menjadikan Indonesia itu sangat kaya. Meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal itu tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan ini memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila seperti ini. Anak-anak, keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Dalam keragaman, upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas. Kemudian kerjasama ini yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walaupun berbeda suku dengan kita. Misalnya kita adalah suku Jawa, sedangkan tetangga kita suku Sunda. Walaupun berbeda suku, ketika tetangga mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, di lingkungan tempat tinggal kita banyak sekali keragaman. Ada keragaman suku, agama, kemudian bahasa, budaya. Namun ketika kerja bakti, semua harus bersatu dan tidak membeda-bedakan. Anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu manfaat keragaman budaya di masyarakat. Keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia telah lama menjadi identitas bangsa. Negara Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan. Nah, anak-anak, kerukunan tersebut di antara perbedaan-perbedaan yang ada dikagumi oleh bangsa lain. Mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama walaupun berbeda suku, budaya, tapi kita harus tetap rukun. Adanya keragaman tersebut menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
menumbuhkan sifat nasionalisme, yaitu sifat cinta kepada tanah air. Kita harus cinta kepada Indonesia, mencintai produk-produk Indonesia, seperti itu, seperti pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Nah, Indonesia ini terkenal sebagai negara yang beraneka ragam budaya agama, namun tetap toleransi dan menjaga kerukunan. Ini menjadi ciri khas Indonesia di mata dunia. Yang ketiga yaitu alat pemersatu bangsa. Nah, dari keragaman-keragaman tersebut, maka dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Kita agar lebih kuat, bangsa Indonesia harus bersatu. Yang keempat yaitu sebagai ikon pariwisata. Nah, banyak sekali para turis itu mengunjungi Indonesia. Katanya orang-orang Indonesia itu ramah-ramah. Mari kita sebagai orang Indonesia asli, kita harus menjaga kepercayaan tersebut sebagai warga yang ramah, toleransinya tinggi, tidak membeda-bedakan dengan agama yang lain, suku yang lain, seperti itu. Dan yang kelima, memupuk sikap toleransi atau menghargai orang lain. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.